Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sandi Saputra, NIM 1916030089 dengan prodi Manajemen Bisnis Syariah. Dengan ini saya akan memaparkan tugas saya yang bertugas yaitu sebagai mata kuliah Manajemen Operasional 2 Cikidot. Oke, baik teman-teman. Kita masuk poin pertama yaitu desain jasa. Ialah suatu sistem pengoperasian dan penyampaian jasa dibutuhkan agar operasi jasa dapat berlangsung dengan semestinya. Sistem ini harus dirancang sedemikian rupa agar nantinya menghasilkan suatu bentuk jasa yang efektif bagi pelanggan. Oke teman-teman, kita masuk poin kedua yaitu pasar sasaran. Ada 2 poin. Yang pertama yaitu salah satu aspek yang penting dalam rangka menyusun rancangan jasa adalah penentuan pasar sebagai sasaran yang ingin dilayani. Sedangkan poin kedua yaitu dengan ditetapkannya pasar sasaran, maka perusahaan dapat lebih mudah menyeimbangkan keterampilan dan kepastian dengan kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Oke teman-teman, kita masuk poin berikutnya yaitu mengenai pendekatan penentuan pasar. Ada beberapa poin. Yang pertama, pendekatan pasar agregat, masa market atau market aggregation. Yang pertama di sini sifat jasa maupun perilaku pelanggan tidak terlalu berbeda atau sulit untuk dibedakan. Yang kedua, permintaan atas jasa perusahaan cukup tinggi sehingga pasar tidak memperdulikan bila ada perbedaan produksi atau jasa. Yang ketiga, kemampuan perusahaan memproduksi jasa relatif seragam atau kalaupun dibedakan tidak akan memberikan manfaat yang berarti. Contohnya bank, bioskop, restoran, fast food di mana jasa yang diberikan relatif tidak dibedakannya. Oke teman-teman, kembali lagi sama gua. Ya, kita lanjutkan yaitu mengenai desain sistem penyimpanan jasa. Ada 2 poin. Poin pertama, proses desain atau perancangan sistem penyampaian jasa merupakan suatu proses kreatif yang diawali dengan menyusun tujuan jasa. Dari tujuan itu berupa diidentifikasikan dengan dianalisa semua alternatif yang dapat digunakan untuk mewujudkannya. Poin kedua, umumnya desain sistem penyampaian jasa mencakup aspek lokasi fasilitas, tata letak fasilitas, desain pekerja, keterlibatan pelanggan, pemilihan peralatan, dan kapasitas jasa tersebut. Iya, masih bersama saya. Jangan sampai bosan ya. Oke, poin selanjutnya yaitu unsur-unsur desain jasa, yaitu kontak pelanggan, bauran jasa, lokasi konsumsi jasa, desain fasilitas dan aksesoris jasa, teknologi, karyawan, struktur organisasi, informasi, manajemen pemerintahan dan penawaran, prosedur pengadilan. Oke, jangan terlalu efektif ya teman-teman. Ceng ceng berita selanjutnya. Oke, lanjut Mas Bro. Poin berikut mengenai tipe operasi jasa. Ada proyek, sejumlah aktivitas yang saling terkait dengan didefinisikan dengan jelas serta diselesaikan dalam tahap-tahap tertentu. Umumnya aktivitas tersebut dikerjakan dalam jangka waktu relatif lama dan volumenya kecil sedikit. Contohnya arsitek, konsultan, pengacara, akuntan, dan dokter. Ceng ceng. Lanjutan berita tadi. Oke, kita lanjutkan teman-teman, yaitu batch atau job shop, yaitu jasa yang disesuaikan dengan spesifikasi dan kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, faktor terpenting dalam tipe ini adalah kemampuan untuk melaksanakan berbagai kombinasi dan tahap atau rangkaian aktivitas yang berbeda bagi setiap konsumen. Contohnya, jasa catering, perawatan medis, dan bengkel. Jeng jeng, berita selanjutnya lagi. Oke teman-teman, kita lanjutkan yaitu pendekatan desain sistem jasa.
Yang pertama jasa personal, yang kedua pendekatan lini produksi, tiga memisahkan operasi kontak tinggi dan operasi tanpa kontak langsung pelanggan, empat partisipasi pelanggan, lima self service swalayan. Oke, poin berikutnya lokasi fasilitas jasa. Pemilihan tempat atau lokasi memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap beberapa faktor. Kita lihat faktornya, yang pertama akses, yang kedua visibilitas, yang ketiga lalu lintas, tempat parkir yang luas dan aman, ekspansi lingkungan, persaingan, peraturan pemerintahan. Itu yang harus perlu kita lihat. Oke, selanjutnya ya, mohon semangat ya, yaitu desain fasilitas jasa. Faktor-faktor yang berpengaruh, ada sifat dan tujuan organisasi jasa. Kedua, ketersediaan tanah dan kebutuhan akan ruang atau tempat. Yang ketiga, fleksibilitas. Empat, faktor estetis. Lima, masyarakat dan lingkungan seketika. Enam, biaya konstruksi dan operasi. Gitulah ya coy. Oke guys ya, kita lanjut, yaitu tata letak fasilitas jasa. Adapun unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dalam tata letak fasilitas jasa meliputi Dan Codman 1993. Yang pertama, pertimbangan atau perencanaan spesial. Yang kedua, perencanaan ruangan. Tiga, perlengkapan atau perabotan. Keempat, tata cahaya, warna, pesan-pesan yang disampaikan secara grafis. Oke guys ya, sekian lama kita berbicara, sekian lama kita ngomong. Oke dari tadi oke, akhirnya kita selesai juga ya guys ya. Oke, saya cuman ini yang bisa saya sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih atas support kawan-kawan, teman-teman ya. Pokoknya gitulah ya guys ya. Pokoknya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.